البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu dan ini adalah pembahasan terakhir tentang masalah al-i'tiradat ala taqlid, yaitu kritikan bagi orang-orang yang dia tidak bermadhab, ya, terhadap orang-orang yang bermadhab. Sebenarnya ini pembahasan yang cukup mudah kita katakan dalam pandangan para ulama, ya, yang secara umum kita cukup katakan ini secara umum, nanti akan kita sebutkan sedikit detailnya. Secara umum bahwasanya orang yang dia taklid, ya, yang dia bukan mujtahid, ya, kita mau katakan dia muqallid atau kita mau katakan dia muttabi', itu sama-sama bukan ahlu al-ijtihad, sama-sama bukan mujtahid. Maka dalam kaidah para ulama tidak boleh yang bukan mujtahid, yaitu muqallid, sesama mereka saling bantah-bantahan, ya, sesama mereka saling adu domba, ya, tidak boleh. Karena perkara-perkara yang sifatnya kalau disepakati maka tidak boleh berselisih. Kalau masalah-masalah itu yang disepakati, kalau masalah yang dipersisihkan dan itu yang kebanyakannya, maka masalah yang dipersisihkan tersebut kaidah para ulama, para muqallidin, para ahlu taklid tidak boleh saling mengingkari sesama mereka, ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya man tarajjaha indahu taqlid Asy-Syafi'i atau taqlid Malik atau taqlid Abi Hanifah atau Ahmad, fala yunkiru ala man tarajjaha indahu taqlid ghairihi. Barang siapa yang dia itu lebih condong untuk mengikuti atau taklid kepada mazhab Syafi'i atau taklid kepada mazhab Malik atau kepada mazhab Abu Hanifah atau kepada mazhab Imam Ahmad, maka tidak boleh baginya untuk mengingkari orang-orang yang dia lebih condong taklid kepada mazhab selain mazhab yang dia pilih. Ya, itu adalah perkataan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, yang beliau menjadi panutan banyak orang-orang yang tidak menerima taklid atau tidak menerima bermadhab ini, ya, dari kalangan orang-orang seperti itu kita katakan bahwasanya itu adalah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, yang menunjukkan bahwasanya taklid itu sesuatu yang dikenal di kalangan para ulama, ya. Taklid itu sesuatu yang dikenal para ulama, dan itu ada taklid yang dia masyru', yang dia disyariatkan, dipuji dan mendapatkan pahala bagi yang melakukannya, sebagaimana yang disebutkan oleh muridnya sendiri, muridnya Ibn Taimiyah rahimahullah taala, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in adalah kitab tentang berisi masalah aturan min fatwa, madhab dan semisalnya. Di antara ahamul i'tiradat, kritikan yang paling inti dalam masalah bermadhab itu, yang paling sering diulang-ulang, yang paling sering didengung-dengungkan, itu adalah bahwasanya kita itu mengikuti dalil, ya. Dalil kita adalah kitab dan sunnah, walaysa kalam al-a'immah, bukan kalam para ulama, apalagi hanya sekedar madhab yang 4. Maka apa yang jadi hujjah itu adalah dalil kitab dan sunnah, bukan kalamnya para ulama. Maka ini yang paling sering kita dengar, ya. Sering kita dengar. Maka kita katakan bahwasanya munculnya i'tirad atau kritikan yang seperti ini menunjukkan, ya, dan banyaknya i'tirad, kritikan yang seperti ini dari kalangan penuntut ilmu atau selainnya, ini menunjukkan bahwasanya banyaknya orang-orang yang belum paham tentang masalah ini, ya. Ini bukti terbesar, bukti terkuat bahwasanya saking banyaknya yang mengulangi seperti itu dalil bahwasanya mereka tidak paham atau kebanyakan mereka tidak paham, ya. Bagaimana mungkin seorang yang dia paham dia mengucapkan ucapan ini tidak tergambar, ya.
itu bukti bahwasanya mereka tidak faham, kebanyakannya mereka tidak faham sehingga mengeluarkan ucapan yang seperti ini. Ya. Maka kita katakan bahwasanya kita harus bedakan antara ad-dalilu wa fahmud dalil, dan sudah kita sering ulang-ulang, sering kita sampaikan berulang-ulang. Beda antara dalil dengan memahami dalil. Ya. Dalil itu adalah sesuatu yang dia wajib kita ikuti. Tidak ada perselisihan para ulama. Ya, dalil yang disepakati adalah kitab dan sunnah, yang itu menjadi aslun, menjadi sumber utama. Ya, turunannya adalah ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. 4 dalil ini adalah dalil yang disepakati. Para ulama itu tidak ada berselisih masalah wajibnya mengikuti dalil, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tetapi yang jadi problem adalah masalah memahami dalil. Maka hujjah dalam memahami dalil adalah fahmus salaf, yaitu memahaminya dengan memahami pemahamannya para ulama salaf. Ya. Jadi ad-dalilu wa fahmud dalil, al-masdaru wa fahmul masdar, itu berbeda. Ya. Dalil ada pembahasannya, yaitu sumber rujukan para ulama, kitab, sunnah, kemudian ijma' dan qiyas, kemudian ijma' dan qiyas. Ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama secara umum, itu dalil yang dia disepakati. Ya. Meskipun nanti secara terperinci di dalamnya nanti ada pembahasan-pembahasan yang para ulama itu berselisih di dalamnya. Bukan ini pembahasan kita sekarang. Kemudian yang kedua adalah fahmul ad-dalil, fahmul masdar, memahami dalil dan masdar atau Alkitab dan Sunnah itu pemahamannya siapa. Maka kita katakan pemahamannya yang menjadi hujjah dalam masalah ini adalah fahmu as-salaf, pemahamannya para salaf. Ya. Kalau kita sudah faham ini, membedakan ini, maka kita terjawab nanti. Ya. Kenapa kita mengikuti para a'immah? Mengapa kita mengikuti para ulama madhab? Justru kita katakan karena merekalah yang mereka diperintahkan kita untuk mengikuti mereka. Yang pemahaman mereka adalah pemahamannya para salaf, yang kita katakan kita mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahamannya para salaf. Ya. Maka kita katakan bahwasanya pemahaman para salaf adalah pemahaman yang teruji, ya, terhadap dalil, pemahaman yang disepakati terhadap dalil, berbeda dengan pemahaman selain mereka. Dan a'immah arba'ah, para ulama madhab yang 4 itu adalah ulama salaf, ya, ulama salaf. Mereka semuanya wafat di abad ketiga, ya, di abad ketiga, yaitu ada yang dia maksudnya di abad ketiga, di kurun rentan antara abad kedua dan abad ketiga, ya. Ada yang di abad kedua, ada yang di abad ketiga, itu sebelum berakhirnya abad ketiga. Yang paling terakhir adalah Imam Ahmad yang wafat tahun 240 kalau tidak salah, atau 246. Ya, maka kita katakan bahwasanya mereka adalah bagian dari salaf, karena salaf adalah generasi, ya, ulama yang hidup di awal generasi Islam di abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga sampai akhir abad 300 itu adalah salaf kita. Ya, sampai akhir tahun 300 itu adalah salaf kita. Dan mereka semua a'immah arba'ah tanpa terkecuali mereka semua generasi tersebut, generasi salaf. Maka kita katakan kita mengikuti para ulama, para a'immah madzhab karena kita mengikuti pemahaman mereka dalam memahami dalil. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya kita mengikuti mereka karena kita mengikuti pemahaman mereka terhadap dalil, pemahaman yang teruji, pemahaman yang dia di dalamnya terkumpul para ulama, ya, pemahaman yang terkumpul di dalamnya ahli bahasa, terkumpul di dalamnya ahli hadis, terkumpul di dalamnya ahli usul fikih. Yang 3 perangkat ini adalah inti utama dalam memahami dalil kitab dan sunnah, ya. Sedangkan kita tidak punya itu. Ya, kita mempelajari bahasa tapi bahasa kita lemah. Ya, buktinya kita kalau disuruh menerjemahkan Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir mungkin lebih banyak yang kita tidak bisa. Ya, dari kalangan penuntut ilmu ini, dari kalangan para dai. Ya. Atau hadis disuruh terjemahkan hadis, mungkin kebanyakan kita tidak mampu. Ya. Apalagi menerjemahkan syair-syair Arab dan lain-lain. Ya. Maka kita katakan bahwasanya kita lemah dari sisi bahasa saja. Dari sisi bahasa sudah kita lemah. Ya. Bagaimana kita mau memahami nusus asy-syar'iyyah,
nusus syar'i, dalil-dalil syar'i yang dia semuanya isinya bahasa Arab semuanya. Ya, oleh karenanya dalam pembahasan usul fikih itu ada disebutkan pembahasan masalah apakah bisa mujtahid itu dari kalangan ajam, dari kalangan asing bukan Arab, ya bisa atau tidak. Memang ada khilaf dalam masalah ini. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan tidak bisa, ya. Banyak para ulama usul fikih mengatakan tidak bisa seorang mujtahid itu dari selain Arab. Ya, non Arab tidak bisa. Kenapa? Karena lemahnya mereka ilmu bahasa Arab yang itu kunci utama dalam memahami dalil. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadri dalam syarah beliau terhadap kitab Rawdatun Nadhir, ya, kitab usul fikih mazhab Hambali milik Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Beliau menyatakan ini, bahwasanya selain Arab tidak bisa karena lemahnya mereka dalam memahami bahasa Arab. Mereka tidak memiliki dzauq, tidak memiliki rasa, istilahnya, tidak memiliki bagaimana cara memahami dialek Arab dalam menggunakan bahasa Arab itu, ya, isti'malat al-Arab, mereka tidak mampu itu, ya. Karena mereka bukan orang Arab, bukan tabiat mereka, cara menggunakan bahasa Arab dengan bahasa asing pun beda. Ya, mereka pun belajar bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang mereka pelajari bahasa Arab yang di kitab-kitab, ya, bukan mereka tidak bisa merasakan bagaimana penggunaan orang Arab ketika menggunakan bahasa mereka, ya, tidak bisa mereka mendalami itu dengan dalam sebagaimana orang Arab, ya. Ini pembahasannya. Pembahasan pertama. Yang kedua, ya, bahwasanya mazhab itu terkumpul para ulama selain ulama-ulama bahasa, selain ulama-ulama al-hadis, ya. Terkumpul di situ ulama fikih, terkumpul di situ ulama sejarah. Ya, terkumpul ulama-ulama tafsir. Ya, maka mazhab itu bukanlah rangkaian dari Imam Syafi'i saja yang menjelaskan hukumnya, yang menjelaskan fikihnya, bukan. Ada ulama-ulama di bawahnya yang jumlahnya ratusan, yang jumlahnya sampai bisa ribuan, ya. Orang-orang yang setelahnya yang mereka itu bermadhab dengan madhab yang 4 itu jumlahnya ribuan mereka. Yang mereka turun-temurun menjelaskan dari masa ke masa, dari zaman ke masa, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa menjelaskan masalah madhab mereka. Jadi ini yang pertama, bahwasanya, ya, kita mengikuti Alkitab dan Sunnah dengan pemahamannya mereka para ulama salaf kita. Di antara ulama salaf kita dalam fikih adalah madzhab arba'ah. Ya. Di antara juga bahwasanya para ulama itu bukti mereka membedakan antara dalil dan fahmud dalil, ya, dalil dan memahami dalil. Bahwasanya anaknya Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kalau ada seseorang dia memiliki kutubul hadis, kitab-kitab hadis, ya, dia memiliki kitab-kitab hadis berisi riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi laisa indahu fiqh, tidak punya fikih dia tidak memiliki fikih. Ya, apakah boleh baginya untuk berfatwa, boleh baginya untuk berijtihad?" Ya, maka di situ ucapan anaknya Imam Ahmad menunjukkan bahwasanya mereka membedakan antara dalil atau hadis dengan memahami hadis, ya, berbeda. Ya, oleh karena Imam Ahmad menjawab bahwasanya tidak boleh dia itu berfatwa menjawab kecuali dia terpenuhi syarat ini yang sudah kita sebutkan di syaratul mujtahidin, syaratnya ahlul ijtihad. Ya. Imam Ahmad tidak mengatakan, "Wahai anakku, ya, intinya dalil, ya. Ya, intinya dalil, intinya kita punya hadis, ya. Kalau kita sudah punya dalil cukup itu jadi pegangan kita, karena kita beragama mengikuti dalil, bukan mengikuti orang-orang, mengikuti pemahaman ini pemahaman itu." Imam Ahmad tidak berkata seperti itu, padahal dia imamnya Ahlus Sunnah, dia imamnya Ahlul Hadis, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka membedakan dua hal tersebut. Yang selanjutnya Imam Ibnu Abdullah Ibnu Wahbin, ya, beliau membedakan juga bahwasanya beliau Ahlul Hadis, beliau adalah pakar dalam masalah hadis. Bahkan belajar dengan Imam Malik selama 20 tahunan.
Maka beliau mengatakan bahwasanya kalau bukan Imam Laits dan Imam Malik, niscaya aku akan tersesat. Padahal beliau menyatakan itu beliau ahlul hadisnya. Beliau adalah orang yang pakar terhadap hadis di zamannya. Menunjukkan bahwasanya ahli hadis saja, memiliki hadis saja tidak cukup kalau kita tidak memiliki fikih, yaitu memahami hadis, memahami dalil. Ya. Maka ketika kita melihat ulama al-hadis kelas mereka ini mengatakan bahwasanya kalau bukan Imam Malik, bukan Imam Laits, yang mereka adalah fuqaha dalam memahami hadis, dalam memahami dalil, mereka pakar, maka apa? Maka ucapan itu cukuplah bagi kita bahwasanya ulama ahlul hadis pun mereka kalau tidak memiliki ilmu alat untuk memahami dalil, memahami hadis, niscaya mereka tidak akan bisa memahaminya sebagaimana pemahamannya para ulama fikih. Ya. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya kalau bukan Imam Asy-Syafi'i kita tidak bisa memahami fikih hadis. Ya, kita tidak bisa memahami fikih hadis. Ini riwayat masyhur dari Imam Ahmad. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya sekelas Imam Ahmad yang dia imam ahlu sunnah, imam hadis, ya Amirul Mukminin fil hadis dia. Amirul Mukminin fil hadis menunjukkan dia memiliki derajat yang tinggi ya di sisi para ulama ahlul hadis. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad pun meyakini, mengakui bahwasanya hanya sekedar memiliki hadis tidak cukup untuk memahami syariat Allah, untuk memahami fikih dalam Islam tidak cukup. Ya. Kemudian gurunya Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah, guru hadisnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-hadits mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu berpotensi menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, kecuali bagi para fuqaha. Maksudnya apa? Kita kalau cuma bersandar dengan letter hadis, melihat hadis kemudian kita katakan hukumnya ini, hukumnya itu, bersumber dari hadis saja meskipun sahih sekalipun, maka itu tidak cukup. Ya, itu berpotensi menyesatkan kalau kita bukan ahlinya. Ya. Siapa ahlinya? Kata Imam Ibnu Uyainah, beliau mengatakan ahlinya adalah al-fuqaha, para fuqaha ahli fikih. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka itu memahami betul bahwasanya hadis itu butuh difahami oleh siapa? Oleh ahlinya. Ahlinya itu siapa? Ahlinya adalah para ulama dari generasi salaf kita yang mereka memahami dalil-dalil dengan pemahamannya guru-guru mereka sebelumnya sampai kepada gurunya, yaitu para sahabat Nabi SAW, yaitu para ulama madhab dari generasi dari ulama madhab yang kita kenal sekarang, madhab yang 4 itu. Maka kita katakan bahwasanya sekelas Al-Imam Ibnu Uyainah, ya di atasnya Imam Ahmad, gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i. Ya beliau adalah pakar dalam ilmu hadis, bukan tidak paham fikih, beliau paham sekali. Tetapi apa? Tetapi beliau ingin menjelaskan bahwasanya karena adanya hadis-hadis yang dia itu bisa berpotensi menyebabkan kita keliru paham, salah paham, sehingga beliau mengucapkan bahwasanya hadis-hadis itu tidak bisa dijadikan pegangan begitu saja tanpa melalui pemahamannya para fuqaha. Maka kita katakan bahwasanya mereka adalah ulama salaf kita, bahkan mereka adalah ulama hadis yang kita hendaknya menjadikan acuan mereka, yang mereka adalah ulama fakar dalam hadis. Mereka pun mengakui bahwasanya hanya bermodalkan hadis Nabi SAW tidaklah cukup untuk bisa memahami fikih, tetapi kita hendaknya memahami fikih dengan pemahamannya para salaf kita yang kita kenal dengan istilah sering kita dengungkan, sering kita jadikan slogan bahwasanya kita beragama dengan mengikuti kitab dan sunnah ala fahmi as-salafil ummah, dengan pemahamannya salaf umat ini. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang benar, tetapi prakteknya kita pun harus selaraskan dengan ucapan ini. Karena kita melihat prakteknya bahwasanya sebagian mengikuti kitab dan sunnah, yaitu meninggalkan pendapat-pendapat para ulama madzhab atau bahkan mencela yang mengikuti madhab dalam masalah fikih. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka yang seperti itu belum paham atau keliru paham, atau pemahamannya belum utuh, sehingga terjadilah kritikan yang semisal yang tadi, yang tidak selayaknya dilakukan oleh para penuntut ilmu, ya, yang mengatakan dia mengikuti salaf. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita hendaknya membedakan dua perkara tersebut. Ya, ini yang paling banyak yang kita akan singgung kali ini. Kemudian ada hujah yang lain yang disebutkan, ya, bahwasanya ada riwayat ada riwayat bahwasanya Ibnu Abbas itu berselisih paham dengan Urwah. Ya, Urwah
dia dalam masalah haji, ya, yaitu Urwah mengatakan, ini diriwayatkan dari di Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, bahwasanya ya Ibnu Abbas, talama adlatan nas, ya Ibnu Abbas, kamu itu sudah cukup menyesatkan manusia. Engkau sudah menyesatkan manusia. Qala wa madzaka ya Urwah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apa itu ya wahai Urwah? Ya, dengan santai biasa saja, tidak perlu ngegas, ya santai. Ya, mereka berselisih dalam masalah-masalah ilmiah, maka kita harus bersikap terpelajar dalam masalah-masalah ilmiah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, orang mengatakan, qala rajulu yakhruju muhriman bihajjin aw umratin fa idza tafa za'amta annahu qad halla. Ya. Ada orang yang dia itu haji atau umrah, dia sudah keluar dari rumahnya muhriman dalam keadaan ihram. Setelah dia tawaf, kamu sudah mengatakan dia sudah tahallul. Bagaimana mungkin itu tahallul itu belum tahallul? Faqad kana Abu Bakr wa Umar yanhayani an dzalik. Abu Bakar dan Umar mengatakan itu belum tahallul. Ya, Abu Bakar dan Umar mengatakan itu belum tahallul. Maka apa kata Ibnu Abbas? Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ahuma waihak athar indak amma fi kitabillah wa masanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi wa fi ummati. Ibnu Abbas berhujjah dengan hujjah yang semisal tadi. Apakah engkau lebih mengedepankan Abu Bakar dan Umar dibandingkan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya? Ya, celaka kamu wahai Urwah. Maka Urwah mengatakan, huma kana a'lam bi kitabillahi wa masanna Rasulullah minni wa minka. Ya. Maka Urwah mengatakan kepada Ibnu Abbas, keduanya Abu Bakar dan Umar itu lebih faham terhadap memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah dibandingkan aku dan dibandingkan kamu. Ya. Dibandingkan aku dan dibandingkan kamu. Keduanya lebih faham dengan kitab dan sunnah, yaitu keduanya lebih layak diikuti dalam memahami kitab dan sunnah dibandingkan kamu, ya, dibandingkan aku. Maka apa? Maka qala Ibn Abi Mulaikah fa khasama Urwah. Maka Ibn Abi Mulaikah itu menang unggul dalam perdebatan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ajma'in. Ya, ini dihasankan oleh Al-Haythami dalam kitabnya Al-Majma', ya. Al-Muhim, inti dari kisah ini bahwasanya Urwah berkata bahwasanya mengikuti ulama dalam memahami kitab dan sunnah lebih afdal dibandingkan pemahaman kita. Bagaimana kalau selain sahabat, ya, kita sekarang kita memahami kitab dan sunnah, diambilkan hadis, diambilkan Al-Qur'an. Kemudian kita memahaminya langsung seperti itu, atau dengan pemahaman guru kita, atau dengan guru-gurunya kita. Maka kita katakan juga memahami kitab dan sunnah melalui pemahamannya para ulama madhab lebih kita kedepankan, lebih kita dahulukan dibandingkan pemahaman kita dan pemahaman guru-guru kita. Ya. Ini yang bisa kita jelaskan dalam masalah ini. Semoga kita bisa mengetahui bahwasanya kritikan yang dikritisi oleh mereka yang bermadhab pada hakikatnya itu adalah kritikan yang lemah, yang dia secara ilmiah terbantahkan, ya, dan banyak para ulama membantahnya. Ini kita sebutkan secara ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.